kutubina tegese kelawan pira-pira kitab ingsun Allah. Ulaika utawi mengkono-mengkono utawi iku utawi mengkono-mengkono alladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ashabun nari iku pira-pira penduduk neraka hum utawi alladzina fiha ing dalem annar khaliduna iku sak lawas-lawase ai makisuna tegese padha netep sapa alladzina kafaru abadan ing dalem sak lawas-lawase la yafnuna ora padha rusak sapa alladzina kafaru wala yakhrujuna lan ora bisa metu sapa alladzina kafaru walladzina utawi wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina wa kadzdzabu lan padha nggoroaken sapa alladzina bi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun Allah ai kutubina tegese pira-pira kitab ingsun Allah ulaika bisa dua ulaika iya alladzina kafaru ashabun nari iku pira-pira penduduk neraka hum utawi alladzina kafaru fiha ing dalem annar khaliduna iku padha langgeng kabeh ai mati sunat tegese padha netep kabeh dan ing dalem sak lawas-lawase la yafnuna ora padha rusak sapa alladzina kafaru wala yakhrujuna lan ora padha bisa metu sapa alladzina kafaru. Baca dulu mana Ari, baca dulu Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna dawuh kepada insan Allah ihbitu Man tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah Subhanahu wa taala mengulangi dawuhnya dengan ayat kulnah bitu minha jami'ah. Itu kan ada. Sebelumnya itu kan ada ayat wa kulnah bitu, ya kan? Wa kulnah bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Terus di dalam ayat ini Allah juga mengatakan kulnah bitu minha jami'ah. Kulnah bitu minha jami'ah. Kena apa kok diulangi karo Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini dijelaskan bahwa pengulangan di dalam lafadz kulnah itu supaya lafadz yang kedua ini diatofkan kepada lafadz yang pertama. Tentunya untuk mentauhidi pada lafadz yang pertama. Qulnah bitu minha jami'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam dan Hawa, turunlah kamu dari surga. Jadi Nabi Adam dan Ibu Hawa ketika melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala, beliau diperintahkan oleh Allah untuk turun dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ngene iki jenenge wis sunnatullah. Sunnatullah. Allah sudah tahu kalau Nabi Adam itu akan dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi Allah sudah tahu kalau Nabi Adam akan dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini. Lah caranya Nabi Adam keluar dari surga, dia itu harus melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kalau nggak melanggar, maka Nabi Adam nggak akan diturunkan di surga. Kalau nggak diturunkan di surga, maka Nabi Adam ya tidak akan menjadi khalifah di muka bumi ini. Wong Allah Subhanahu wa taala
sebelum ayat ini kan sudah mengatakan bahwasanya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, saya akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Kemudian Nabi Adam diciptakan oleh Allah di dalam surga. Nabi Adam diciptakan Allah di dalam surga. Padahal Allah sudah mengatakan akan menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi. Maka tentunya ini adalah sunnatullah. Sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam, wahai Nabi Adam, setelah diciptakan oleh Allah, kemudian Nabi Adam nggak nyaman di surga ini. Kok nggak ada temannya, noleh ke kanan ke kiri, kok nggak ada temannya. Maka Nabi Adam minta teman. Kemudian langsung Allah menciptakan Ibu Hawa tadi. Nah, setelah ada Ibu Hawa, maka Nabi Adam menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi hidupnya menjadi tenang. Tapi dipeseni oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, kamu berada di dalam surga ini jangan sampai makan buah khuldi. Ternyata Nabi Adam makan buah khuldi, kemudian diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulna bitu minha jami'a. Wahai Adam, kamu sudah melanggar apa yang sudah saya larang. Maka sekarang kamu dan Ibu Hawa dan semua keturunanmu harus keluar dari surga ini. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, wong Nabi Adam sama Ibu Hawa kan cuma loro. Kok pakai ihbitu? Ya seperti kemarin. Karena di punggung Nabi Adam dan Ibu Hawa itu ada dzurriyyah yang sangat banyak. Itu semuanya, seluruh manusia di dunia ini ya dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini membantah teori Darwin. Membantah teori Darwin. Dalam buku-buku sejarah yang diajarkan di sekolah formal itu kan ada teori Darwin. Sekarang nggak tahu masih diajarkan apa tidak. Dulu kalau saya diajarkan itu di sanawiyah. Di sanawiyah tingkat awal diajarkan teori Darwin. Apa teori Darwin? Kalau manusia itu dulunya adalah dari kera. Dari seekor kera. Wah, buntutnya kok tambah hilang. Darwin mengatakan manusia itu dulu dari kera. Kemudian lambat laun, kemudian kera tadi bisa berdiri dengan tegak, buntutnya suwe-suwe mendelep hilang. Kemudian menjadi awak-awakmu ini. Jadi teori Darwin dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Islam, orang mukmin jangan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Darwin. Kenapa? Karena semua manusia yang ada di dunia ini asal usulnya adalah satu dari Nabi Adam alaihis salam. Cok percaya nih gue Darwin. Jangan percaya. Yo wis Darwin tok wae sing teko kera. Kene jangan mau. Jangan mau. Tapi kera itu makhluk itu sing koyok manusa ya kera tok. Senek manggedang dioceki kera, liyane kera enggak ada. Selain kera enggak ada hewan yang mau makan dioceki dhisik ndak ono. Itu ono pitik ape manggedang dioceki sih. Enggak ada. Ono wedhus memang gedang ya langsung sak gedang-gedangnya sak kulit-kulit. Nek kera enggak. Kamu kasih pisang langsung dipegang, dioceki. Iku mungkin pandangan Darwin. Modelnya kok koyok manusa. Mangane kok dioceki dulu. Iku koyok kera. Maka sehingga dia menyimpulkan bahwasanya manusia itu asal usulnya dari kera. Karena Darwin nggak percaya adanya Tuhan. Ngono lho. Karena Darwin wong ateis, wong nggak percaya adanya Tuhan. Kalau kita sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin harus yakin terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Bahwasanya manusia itu adalah asal usulnya satu, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, disuruh turun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun di bumi nggak dibiarkan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diperintah turun di bumi nggak dibiarkan begitu saja.
Seperti kemarin diberi fasilitas yang sangat memadai di muka bumi ini. Ono hewan untuk sebagai makan, ono tumbuh-tumbuhan, semuanya untuk manusia. Itu berarti apa? Manusia butuh masukan yang bisa menyehatkan fisik. Makanan, minuman, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, tapi manusia selain mereka butuh kepada makanan fisik, maka mereka juga butuh makanan rohani. Yaitu apa? Ilmu. Sehingga Allah mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wahai Adam, saya akan menurunkan hudan. Petunjuk. Al-Qur'an. Pertama, hudan ditafsiri dengan kitabun, Al-Qur'an. Atau kitabun bukan hanya kitab Al-Qur'an. Bisa jadi mushaf. Jadi Allah ketika menurunkan Nabi Adam, kemudian diberi fasilitas di muka bumi ini untuk menjadikan fisiknya kuat. Kemudian Allah juga memberi Nabi Adam suatu kitab yang menuntun Nabi Adam biar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi kitab, diberi suhuf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana diterangkan di dalam suhuf untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau Nabi Adam dan Ibu Hawa itu mengikuti suhuf yang sudah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Adam, maka Nabi Adam akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau makhluknya, kalau umatnya, berarti diberi rasul, harus mengikuti rasulnya Allah, mengikuti Al-Qur'an. Kalau kita umat Nabi Muhammad, maka kita diberi Al-Qur'an dan diberi hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, berarti apa? Iman kepada Allah, iman kepada Al-Qur'an, iman kepada Nabi Muhammad, iman kepada hadis Nabi Muhammad, dan amila bitoati, melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diberi janji oleh Allah, fala khaufun alaihim, dia tidak akan merasa takut di dunia ini. Hidup di dunia nggak akan takut kalau kita menjalankan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pasti akan bahagia. Di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan, inni taraktu fikum amroini idza tamassaktum bihima lan tadillu abada. Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh terhadap dua perkara yang saya tinggalkan kepada kalian, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Artinya akan bahagia. Apa? Kitabullah wa sunnati. Kitabnya Allah berarti Al-Qur'an, dan sunnah Nabi Muhammad berarti hadis Nabi Muhammad. Lah kalau kita sebagai orang Islam, orang mukmin, mengikuti Al-Qur'an dan sunnah dari Nabi Muhammad, maka kita pasti akan bahagia di dunia ini. Fala khaufun alaihim. Kita akan tidak merasa takut sedikit pun hidup di dunia. Maka kita harus mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana cara mempelajari? Ya membaca kitab-kitab tafsir yang sudah dikarang oleh para ulama. Jangan membaca terjemah. Nek membaca terjemah nggak bisa memahamkan kita. Tambah bahaya. Bahaya kalau cuma membaca terjemah, bahaya. Harus membaca tafsirnya Al-Qur'an. Tafsir itu juga belum cukup, harus belajar fikih. Nah, itu sudah menjadi hukum. Sudah menjadi hukum kalau sudah jadi fikih. Banyak. Jadi tugas kita itu kita banyak. Harus belajar ilmu tafsir. Kemudian harus membaca tafsir-tafsir yang dikarang oleh para ulama. Yaitu kita membaca hadis Nabi Muhammad, membaca kitab-kitab syarah hadis yang ditulis oleh para ulama, dan kita membaca kitab-kitab fikih yang sudah ditulis oleh para ulama. Biar apa? Biar pemahaman kita terhadap Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad itu adalah benar. Kalau kita
membaca apa itu Al-Quran, membaca hadis lewat jalur ulama salah. Jangan cuma apa itu membaca terjemah, nggak bisa. Bahasa Arab nggak bisa diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, nggak bisa. Bahasa Arab nggak bisa diterjemahkan dengan bahasa Jawa, nggak bisa. Bahasa Arab itu loh, bahasa Arab itu apa itu contohnya kayak gini. Koma Muhammadun, artinya apa? Muhammad berdiri. Kemudian Qad koma Muhammadun, artinya apa? Sungguh Muhammad berdiri. Kemudian Ingkoma Muhammadun, jika Muhammad berdiri. Nah, itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia cuma koma Muhammadun, yakumu Muhammadun, apa itu lan yakum Muhammadun, lan kemudian inna Muhammadan qaimun. Nah, itu kalau diartikan bahasa Indonesia cuma Muhammad berdiri. Padahal apa itu perubahan bahasa Al-Quran itu mempunyai arti tersendiri. Nah, makanya kalau kita belajar tafsir Al-Quran kok cuma melihat terjemah, nggak bisa. Harus mempelajari ilmu tafsirnya dan tafsir-tafsir yang dikarang oleh para ulama. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis Nabi Muhammad Rasul, maka kita pasti tidak akan takut hidup di dunia ini. Ini sendiri Al-Quran, sendiri hadis Nabi Muhammad. Walahum yahzanun, dan nanti di akhirat kita tidak akan sedih. Kenapa? Karena kita pasti akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kebalikannya. Kalau orang itu mendustakan Al-Quran, kalau orang itu mengkufuri Al-Quran, maka mereka adalah penduduk neraka dan mereka selama-lamanya akan berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita bisa mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dan dzurriyyah kita dituntun oleh Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazza'a al-qawli wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'i wa nuru dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati ya Rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya Rabbi ya fattah iftah qulubana wa fahim bihi qalbi uluma syari'ati wa salli wa sallim ya ilahi mundiri adada hurufi bil Qur'ani wa surati. Allahumma ftah akfala qulubina bi barakatil Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la